Audio Jungle. Berbekal menuju kebahagiaan yang kekal. Begitu temanya. Saya pikir-pikirin. Kapan Ustazah mikirnya? Ya gitulah. Sambilan jalan sambil saya pikirin. Ternyata berbekal menuju kebahagiaan yang kekal. Kebahagiaan yang kekal yang dimaksud di sini adalah bahagia yang sampai ke surga. Dan itu jangan kamu kira sebelumnya nggak bahagia gitu, enggak. Jalan ini tuh memang diawali dengan kebahagiaan, berujung kebahagiaan. Sebagaimana jalan yang nantinya berujung kesengsaraan juga di jalannya itu juga penuh dengan kesengsaraan. Ibu-ibu sekalian, menurutmu yang bunuh orang itu di akhiratnya kira-kira bahagia apa sengsara? Di dunianya bahagia apa sengsara? Sengsara. Betapa jalan kesengsaraan itu juga diawali dengan kesengsaraan. Orang yang di dunianya kerjaan ngomongin orang mulu, pokoknya orang semua kagak ada yang bener, dia doang ada yang bener. Itu di akhiratnya bahagia apa enggak? Di dunianya enggak juga. Betul kan? Di dunia dia dicinta orang apa enggak? Disebelin sama semua orang. Di akhirat yang nyebelin dia bukan cuman orang, malaikat. Bahaya bener. Maka teman-teman saya sekalian, nah ini jalan kebahagiaan yang kekal. Diawali dengan kebahagiaan dunia, diakhiri dengan kebahagiaan akhirat. Nah ini jalannya nih ada step by stepnya, ada langkah-langkahnya, ada tangga-tangganya. Yang akan kita bahas di pertemuan kali ini adalah tangga-tangga yang kita naiki menuju kepada kebahagiaan hidup dunia untuk membawa kita kepada kebahagiaan hidup akhirat. Insya. Ada berapa tangganya? Ada 6. Yang pertama, dasarnya tangga itu harus kamu punya nomor satu nih, ilmu. Ini yang kata Nabi Muhammad, utlubul ilm minal mahad ilal lahad. Nah ini ada yang mengatakan bahwa itu adalah hadis, banyak juga mengatakan bahwa itu sebenarnya adalah makalah Arab ya, ucapan-ucapan peribahasa gitu. Tuntutlah ilmu dari buayan hingga ke liang lahat. Kalau yang Nabi Muhammad bilang, talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu itu hukumnya adalah wajib bagi setiap orang yang Islam. Orang Islam nih harus banget menuntut ilmu. Jadi ibadahnya bukan ngasal. Ibadah tuh nggak boleh kalau kita ngasal-ngasal aja. Harus ada ilmunya, Bu. Kamu caranya sholat mesti tahu. Caranya wudu, caranya puasa, caranya haji, caranya ruku, caranya sujud, bacaan-bacaannya kan mesti belajar. Kalau nggak belajar kan nggak tahu. Begitu kan? Makanya orang kalau masuk Islam, hal pertama yang wajib dia pelajari adalah, hal pertama yang harus dia lakukan adalah belajar tentang Islam gitu, sambilan dilaksanakan, sambilan dia pelajarin gitu ya. Maka ada tuh mu'alaf ceritanya, dia ikutan sholat, imamnya baca surat An-Naml panjang, kayaknya dia lagi ngafalin Quran, pas nyampe An-Naml, jadi biar sekalian dipraktekin gitu ya, baca surat An-Naml panjang banget. Ini ada mu'alaf satu nih ikutan sholat. Habis selesai sholat dia nanya gitu kan, itu tadi yang rakaat pertama panjang banget, apa sih yang dibaca? Oh itu Al-Quran surat An-Naml. Artinya apa? Semut. Besoknya lagi dia mau ikutan sholat, nanya dulu sama imamnya, imam, hari ini imam mau baca surat apa? Dia bilang surat Al-Fil. Artinya apa imam? Gajah. Pulang dah saya. Gak jadi ikutan sholat.
Kenapa gitu? Nah, kemarin semut aja panjang, apalagi gajah. Insyaallah. Jadi yang pertama orang mesti pelajarin dalam Islam ini adalah ilmu. Kita mesti bener ilmunya biar jalanin ibadah kita itu dengan benar. Kalau misalnya nggak pakai ilmunya, kadang suka salah-salah teman-teman sekalian. Suka ngaco-ngaco. Dulu ada 2 orang, mereka asalnya orang nggak bener, asalnya kayak semacam preman lah gitu, kakak beradik. Dua-duanya kemudian taubat. Yang satu ketika taubat itu, yang satu berangkat pergi ke pondok pesantren, belajar di situ gitu. Yang satu lagi dia bilang, kelamaan pakai segala mondok, segala belajar, udah aja langsung ibadah aja. Dia pilih satu gua gitu ya, dia bekelan beberapa roti dan lain sebagainya, dia tinggal di gua tersebut. Ntar kalau bekelannya habis dia pulang, nanti bekel lagi, kayak gitulah. Satu hari si adek yang ada di pondok pesantren nengokin kakaknya. Begitu dia nengokin, dia masuk dalam gua tuh ada keciuman bau nggak enak. Dilihat kakaknya ini lagi sholat sambil ngegantungin bangkainya tikus kecil. Sholatnya sah apa nggak sah? Sholat sambil ngegantungin bangkai tikus kecil, sah apa nggak sah? Nggak sah. Dia bilangin, kak ya ampun. Habis saya salam gitu, dia bilang, kak itu apa kak digantung? Iya nih, kakak nih kemarin lagi sholat nih dek. Terus habis gitu lagi tengah sholat nih si tikus nih lewat sampai kakak jadi nggak bisa khusyuk sholatnya. Habis selesai sholat kakak cari tuh tikus, kakak bunuh dah. Abang bunuh tuh tikus. Habis itu abang baru nyesel. Ya ampun, makhluknya Allah abang bunuh. Biar abang inget terus sama kesalahan-kesalahan abang dan tidak mengulanginya lagi. Setiap kali abang sholat, abang kalungin bangkainya itu. Ya ampun bang, abang sholatnya nggak sah bang. Dari sejak berapa hari abang kalungin? 3 hari. 3 harinya dah sholatnya dikodoin, digantiin. Nah itu kalau ibadah nggak pakai ilmu, ngaco-ngaco. Ibadah nggak paham, akhirnya gampang salah ya, gampang salah. Bahkan ilmu itu pun juga kamu harus belajarnya dari orang-orang yang ilmunya punya sambungan. Ini teman-teman saya sekalian, ribet bener sih ustazah. Udahlah harus ngaji dulu, habis itu sebelum ngaji nyari dulu ustadz-ustadzahnya yang nyampein harus ada sambungannya. Ya sama aja bu, ibu sakit nih misalnya mau berobat, emang ibu asal berobat gitu? Kan enggak, nyari dokter kan gitu ya. Jangan sampai kena dokternya dokter gadungan gitu, ya kan bu? Nggak pernah sekolah gitu kan. Kamu kuliah apa nggak kuliah? Di mana? Citayam. Citayam mana dia ada kuliahan? Jadi kan nggak kena gitu. Mesti memang ahlinya. Kita aja tidak mau menyerahkan kesehatan kita kepada orang-orang yang bukan ahlinya. Bagaimana mungkin kita mau menyerahkan agama kita kepada orang-orang yang bukan ahlinya? Yang ahlinya yang gimana? Yang emang belajar ilmu agama, ya bukan? Dan ilmunya itu belajarnya bukan asal belajar dari Mbah Google, dari Syekh YouTube. Enggak kena, harus ada sambungannya dulu gitu. Harus ada sambungannya. Dalam artian bukan hukum ziarah ketik di Google. Enggak gitu caranya belajar. Enggak gitu caranya belajar. Teman-teman sekalian, caranya belajar itu seperti yang disampaikan Nabi, falyuballighu syahid minkumul ghaib.